Kebutuhan ikan konsumsi semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun lahan budidaya semakin berkurang akibat pesatnya pembangunan. Di sisi lain, badan perairan seperti sungai maupun waduk sebagai sumber air untuk kegiatan budidaya perikanan telah mengalami pencemaran. Oleh karena itu, perlu sebuah terobosan teknologi budidaya yang dapat mengatasi keterbatasan sumber daya lahan dan air sehingga dapat meningkatkan produksi ikan. Aquaponik adalah jawabannya. Sebuah teknik budidaya yang hemat lahan dan air. Dengan menggunakan teknik aquaponik, produk yang dihasilkan tidak hanya berupa ikan, melainkan juga diperoleh beberapa jenis sayuran. Pasalnya, teknik aquaponik merupakan sebuah cara baru yang memadukan antara budidaya ikan atau aquaculture dengan budidaya tanaman tanpa tanah atau yang dikenal dengan sebutan hidroponik. Aquaponik merupakan akronim dari aquaculture dan hidroponik. Dengan kata lain, aquaponik adalah budidaya ikan yang dalam hal ini disebut aquaculture dan budidaya tanaman tanpa tanah yang diberi istilah hidroponik. Selain dari hasil panen, teknik aquaponik juga memiliki keunggulan lain yaitu mudah diaplikasikan, murah, menguntungkan, dan ramah lingkungan. Penerapan teknik aquaponik dapat diterapkan pada berbagai skala usaha, mulai dari skala rumah tangga, menengah, bahkan skala industri. Aquaponik diilhami oleh kenyataan bahwa pada saat ini dan juga saat yang akan datang, ketersediaan lahan dan air untuk budidaya ikan akan semakin sempit karena tergusur oleh kegiatan lainnya seperti pemukiman, industri, kesehatan, dan lain-lainnya. Dengan demikian, maka perlu dicari suatu teknologi agar budidaya ikan dapat dipertahankan dengan lahan dan sumber air yang terbatas. Budidaya aquaponik merupakan kombinasi budidaya ikan dengan tanaman. Hampir semua jenis ikan dapat dibudidayakan dalam sistem aquaponik. Namun agar diperoleh keuntungan yang maksimal, pembudidaya dianjurkan untuk memilih jenis ikan yang cepat tumbuh dan bernilai ekonomis tinggi seperti lele, mas, patin, maupun nila. Keunggulan budidaya aquaponik diantaranya yaitu hemat lahan karena bisa dilaksanakan di lahan yang sempit. Yang kedua, dapat menghemat air hingga 700% karena selama budidaya ikan tersebut tidak ada penggantian air. Kualitas air kolam lebih baik karena selalu dipurifikasi oleh filter biologis. Karena limbah yang terjadi dimanfaatkan oleh tanaman sayuran, tidak menggunakan pupuk anorganik dan pestisida. Diversifikasi produk karena di samping menghasilkan ikan juga dapat menghasilkan sayuran. Lebih menguntungkan daripada budidaya ikan secara sistem konvensional. Sayuran yang dapat dibudidayakan dengan sistem aquaponik sebaiknya dipilih sayuran semusim yang tahan terhadap kelembaban dan menyukai air, serta tahan terhadap sinar matahari. Contoh jenis sayur seperti ini antara lain terong, cabai, tomat, kailan, pakcoy, cesin, selada, dan kangkung. Pada prinsipnya, semua jenis ikan air tawar dapat digunakan untuk budidaya aquaponik. Tapi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik, maka kita perlu menggunakan jenis-jenis ikan yang cepat tumbuh dan mempunyai nilai ekonomis penting, di antaranya lele, nila, ikan mas, dan patin.
Tanaman yang dapat digunakan untuk sistem budidaya aquaponik yaitu berbagai jenis sayuran, diantaranya kangkung, pakcoy, selada air, genjer, tomat, cabai merah, cabai rawit, terong besar, terong sayur, dan kailan. Teknik budidaya aquaponik tidaklah sulit untuk diterapkan. Hanya saja butuh ketekunan dari pembudidaya agar diperoleh hasil yang maksimal. Untuk membuat aquaponik perlu dipersiapkan sejumlah bahan dan perlengkapan. Jumlah bahan-bahan yang digunakan idealnya disesuaikan dengan kebutuhan atau sasaran produksi yang akan dicapai. Poin yang ingin dicapai dalam penggunaan bahan adalah mengalirkan air dari kolam budidaya ikan yang kaya akan bahan organik menuju ember-ember tanaman. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain ember plastik kapasitas 10 liter, keranjang plastik berukuran kecil, sambungan paralon berbentuk L dan T ukuran setengah inci, pipa paralon setengah inci, lem paralon, pompa air, kawat tali, stiker listrik, dan kabel listrik. Dalam merangkai bahan-bahan yang telah disiapkan diperlukan beberapa peralatan seperti pisau raut atau cutter, solder atau bor listrik, gergaji besi, tang, dan singkup kecil. Setelah semua bahan dan alat siap, pembuatan aquaponik dimulai. Ember plastik yang telah disiapkan dilubangi pada bagian samping dengan jarak 2 cm dari bagian bawah ember. Setiap lubang yang dibuat disesuaikan agar dapat dimasuki paralon setengah inci. Emberong paralon ukuran setengah inci sepanjang 10 cm. Masukkan emberongan paralon ke dalam lubang ember kurang lebih sepanjang 5 cm lalu rekatkan dengan lem. Biarkan sekitar 10 hingga 15 menit hingga lem dan paralon melekat sempurna. Lalu tutup lubang paralon pada sisi dalam dengan saringan yang berupa keranjang plastik. Masukkan batu apung atau arang kayu ke dalam ember hingga penuh atau sekitar 7 cm dari bibir ember. Sebelum merangkai sistem aquaponik, ada baiknya melakukan penanaman tanaman lebih dahulu, agar tidak mengubah posisi ember saat semua sistem aquaponik telah terpasang. Lebih dahulu dilakukan penentuan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Selanjutnya pemilihan bibit yang baik. Kali ini akan diberikan contoh bibit tanaman kangkung, terong, cabai, dan selada. Bibit yang akan digunakan merupakan hasil penyemaian yang dilakukan dengan menebar biji yang berkualitas pada media tanah yang telah diberi pupuk kandang atau di dalam polybag maupun keranjang penyemaian. Kemudian dipelihara sekitar 1 bulan. Untuk menanam tanaman, bibit tanaman yang siap tanam dipindahkan ke wadah ember yang berisi media tanam berupa batu apung. Biarkan sisa tanah yang menempel pada bagian akarnya. Buat lubang pada media tanam dalam ember atau ember budidaya sedalam 5 cm, lalu masukkan bibit tanaman ke dalam lubang media tanam. Tutup lubang tanam dengan media yang ada, agar posisi tanaman tegak dan kokoh. Setelah selesai menanam bibit tanaman, tahap selanjutnya adalah menyiapkan benih ikan.
Benih ikan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan produksi, terutama benih ikan komersial seperti lele, mas, patin, atau nila. Benih ikan yang ditebar sebaiknya sudah berukuran 3 hingga 5 cm. Tahap berikutnya adalah merangkai semua perlengkapan aquaponik di pematang kolam ikan. Hal yang harus diingat dalam penataan ember di atas pematang kolam adalah jarak antar ember dibuat 5 cm. Tahap berikutnya pemasangan rangkaian paralon. Letakkan batang pipa paralon mengikuti bentuk kolam, lalu ikat paralon di setiap ember dengan menggunakan kawat. Satukan kedua ujung paralon dengan sambungan berbentuk T. Arahkan sambungan T tadi ke tengah kolam untuk selanjutnya disambung dengan paralon sepanjang 20 cm mengarah ke tengah kolam. Paralon yang menuju dasar kolam ini selanjutnya dihubungkan dengan pompa air. Siapkan steker listrik di dinding pematang kolam untuk memudahkan dalam menyalakan pompa air. Rangkaian paralon di pematang kolam yang telah terpasang selanjutnya dilubangi dengan solder listrik pada setiap bagian tengah ember tanaman. Setelah semua lubang selesai dibuat, pompa air sudah dapat dinyalakan. Air dari dasar kolam akan tersedot dan mengalir menyirami setiap tanaman. Dengan cara ini diharapkan semua kotoran ikan dan sisa pakan yang mengendap di dasar kolam dapat dikeluarkan melalui pompa sehingga tidak mencemari air kolam. Kotoran ikan dan sisa pakan merupakan pupuk yang kaya akan zat hara yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Benih ikan yang terpilih ditebar ke dalam kolam melalui proses aklimatisasi. Caranya, masukkan ikan berikut wadahnya ke dalam kolam hingga air kolam tercampur dengan air yang ada di dalam wadah ikan. Biarkan sejenak hingga beberapa ekor ikan keluar dari wadah dengan sendirinya. Selanjutnya, keluarkan semua benih ikan secara perlahan ke dalam kolam. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan, penebaran ikan sebaiknya disesuaikan dengan pedoman budidaya. Kepadatan perlu diperhatikan agar tidak terjadi kompetisi makanan dan ruang gerak yang dapat mengakibatkan stres pada ikan. Selama pemeliharaan, ikan diberi pakan sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Dosis pakan per hari sebanyak 5% dari berat total benih yang ditebar. Penyesuaian dosis pakan dilakukan setiap 15 hari dengan cara menimbang ikan sebanyak 1% dari jumlah total ikan yang ditebar. Kemudahan pengerjaan dengan sistem aquaponik untuk budidaya tanaman sayuran adalah tidak perlu pemupukan, penyiraman, dan penyiangan gulma. Hal ini disebabkan kotoran ikan dan sisa pakan banyak mengandung unsur nitrogen dan fosfor yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Untuk itu, proses pemompaan air kolam secara tidak langsung telah memberikan unsur hara yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang tanaman. Dengan sistem aquaponik, tanaman sudah dapat dipanen setelah dipelihara selama kurang lebih 2 bulan. Pemanenan kangkung, kailan, cezin, selada, dan pakcoy dilakukan dengan menggunakan gunting. Untuk tanaman terong, tomat, dan cabai dilakukan dengan memetik buah yang telah siap dipanen.